Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak pernah lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini dan insya Allah ke depan akan selalu memberikan rahmat dan karunia serta pelindungannya bagi kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita hingga akhir zaman insya Allah. Bapak dan Ibu, pada hari ini bersama dengan Ustadz Teddy dari Majelis Ridha Allah, kita ada di forum Icon Talk Dimensi Spiritual yang secara rutin diadakan setiap hari Rabu. Biasanya forum ini diisi oleh Ustadz Teddy Putra atau oleh Ustadz Oke. Dan pada hari ini tema kita adalah strategi menghadapi kehidupan. Begitu ya Ustadz Teddy? Insya Allah. Iya. Ustadz Teddy, terima kasih banyak waktu yang sudah dialokasikan untuk kita belajar bersama-sama pada hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Ustadz Teddy dipersilahkan, dan nanti teman diskusinya Ustadz nanti ada Mbak Sari, Pak Ustadz, nanti bisa dengan Mbak Sari dan bisa juga dengan saya, dan seperti biasa nanti saya jika diperlukan akan membantu untuk membacakan terjemahan dari ayat-ayat yang kita rujuk. Baik, silakan Pak Ustadz, kurang lebih sampai nanti jam kurang lebih 1 jam Ustadz Teddy akan memaparkan, dan kemudian nanti kita akan melakukan tanya jawab. Ya. Namun sepanjang Pak Ustadz menyampaikan materi, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan silahkan di chat dan nanti akan kita sampaikan, akan kita bahas bersama-sama. Persilakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka kajian pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca 4 rangkaian doa. Kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur haturkan Allah berkat rahmat karunia dan hidayahnya, maka kita pada siang hari ini masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang sudah berkenan untuk memberikan ruang waktu Zoom pada siang hari. Terutama sudah beberapa saat ini kita lakukan siang hari di hari Rabu ya Bu Yanti ya. Dan sudah berlangsung 1 tahun lebih, mungkin hampir 2 tahun sekarang, karena tahun Ramadan 2 tahun yang lalu yang kita Ramadan tahun lalu ya kita mulai kajian ini. Baik, karena ini sudah kajian lanjutan,
bagi nanti yang baru bergabung, mungkin ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Jangan sungkan-sungkan. Kenapa? Karena yang kami sampaikan di sini suatu ilmu, suatu kajian yang bukan hanya sebagai informasi atau sekedar hanya pengetahuan saja, tetapi ilmu yang sebaiknya dipraktekkan, kemudian diaplikasikan, bukan hanya sekedar didengar, oh iya benar, oh iya bagus. Kenapa? Karena kondisi saat ini kita maklumi bersama jauh lebih sulit ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Setuju Bu Yanti ya? Iya, setuju. Dengan COVID-nya, dengan problem keuangannya, mungkin juga merambah ke problem keluarga. Nah, untuk itu, maka kajian pada sekarang ini itu sudah aplikasi, ini lanjutan. Tapi sekiranya nanti, ini sebenarnya kumpulan, rangkuman dari kajian-kajian sebelumnya. Jadi, apabila ada yang kurang jelas, nanti silakan chat atau tanya raise hand juga boleh, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok dipotong di tengah jalan. Baik, kita mulai. Apa langkah strategi dalam menghadapi kehidupan saat ini? Tempo hari, beberapa kajian lalu, kami sudah menyampaikan ilmu kehidupan itu ada 7 ilmu penjernih hati, yaitu kita belajar sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, berprasangka baik, dan zikir perbuatan. 7 ilmu penjernih hati. Nah, pilarnya apa? Tiangnya apa? Kalau Bapak Ibu ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, ada 3 pilarnya di sini. Ibaratnya kalau tripod, Ibu tahu tripod kan? Kaki 3 yang buat ya kan? Ya. Nah, kalau 3 ini napak dengan benar, Ibu Bapak pahami dengan benar-benar, Ibu Bapak praktekkan, insya Allah akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Oke, apa itu? Yang pertama adalah iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Jadi apa Bu? 3 pilarnya, 3 tiang tadi? Pertama, iman, kemudian Islam, ihsan. Oke, saya akan pelan-pelan karena ini pemahamannya udah lanjutan. Jadi bagi yang belum jelas silakan tanya ya. Iman, satu dulu kita pelan. Pilar pertama yaitu yang pertama iman. Iman itu apa Bu? Iman adalah, silakan Bu, Mbak Sari juga boleh. Ya, iman, Islam. Iman dulu. Apa itu iman? Ayo. Silakan. Ya. Ibu Bapak yang ada di sini, Bu Sari juga boleh. Iman adalah percaya, Ustadz. Yakin ya. Setuju nggak? Ya. Oke. Iman itu secara arti bahasa adalah percaya atau kita yakin. Oke. Iman atau percaya atau yakinlah kita sebut di sini. Mungkin salah kah atau pasti benar? Yuk kita diskusi ya. Bu Sari boleh, Bu Yanti juga boleh. Iman atau keyakinan di sini, kan iman itu sama dengan yakin. Oke, apakah selalu benar atau ada bisa kemungkinan salah? Selalu benar. Selalu benar. Oke, yang lain? Selalu benar. Menurut Ibu selalu benar iman itu? Yakin itu selalu benar ya? Oke. Bu Sari? Iya, selalu benar, Ustaz. Selalu benar. Oke, ada yang lain nggak? Atau semuanya setuju selalu benar? Boleh coba dicek ya Bapak Ibu. Ada yang nggak setuju? Jadi kasih kedua pilihan. Apakah yakin atau iman ini selalu benar atau ada kemungkinan tidak benar? Atau belum tentu benar, belum tentu pasti benar. Nah, itu ya gampangnya. Satu pasti benar, yang kedua belum tentu benar. Ibu Yanti dan Ibu Sari nyampaikan bahwa yakin iman itu pasti benar. Yang lain? Tergantung iman terhadap apa dulu. Oke, tergantung. Itu pilihannya nggak tergantung. Iya atau tidak. Nggak ada C loh. Nggak ada tergantung. Itu C itu tergantung. Pilihannya 2. Apakah iman pasti benar atau belum tentu benar? Bisa tidak benar? Ayo. Pasti benar atau bisa tidak benar? Yuk. Setuju semua? Pasti benar? Iman itu pasti benar? Yakin itu pasti benar? Oke. Udah ya, kita bahas sekarang. Oke, saya kasih contoh.
Bu, ini apa, Bu? Namanya? Amplop. Amplop. Oke. Menurut Ibu Yanti dan Ibu Sari, ada uang nggak di dalamnya? Cepet aja, kita bikin perjanjian. Jawabnya lebih baik cepat tapi salah daripada udah lama mikir salah juga. Mendingan cepat. Yang ngapang-ngapang ada. Oke. Ibu Siti bilang ada uangnya. Bu Yanti? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ada dua keyakinan ya. Yang satu yakin nggak ada. Bu Sari? Ada tulisannya itu. Ada, oke. Ada ininya. Oke, boleh. Jadi ada dua keyakinan di sini. Ada yang yakin bilang itu ada uangnya. Ada yang bilang tidak ada uangnya. Berarti di sini ada dua dong keyakinan ya. Oh, saya yakin ada uangnya. Bentar, Bang. Bu Yanti bilang, nggak ada kok, kata Bu Yanti. Oke. Sekarang kita ambil dulu pilihan yang kita cek uangnya. Oke. Ternyata, kita lihat ya, ada uangnya. Oke. Ada, berarti kan keyakinan pertama salah ya. Oke. Sekarang, yang bilang ada uangnya, berapa jumlah uangnya? Yang bilang doang berapa jumlah uangnya? Tebak aja, Bu. Salah juga nggak apa-apa kok. Nanti kelihatannya sih ada 5.000 rupiah. Ya 5.000. Oke, yang pas adalah 25.000. 25.000. Oke. Nah, berarti di sini apa? Ini pelajarannya gini. Keyakinan itu belum tentu benar kan? Ibu Yanti yakin nggak ada kok. Satu lagi Bu Sari bilang ada. Nah, ternyata ada juga jumlahnya salah. Nah, benar kan? Coba, itu contoh sekarang. Orang ateis, apa keyakinan dia? Tuhan nggak ada. Bahasa Tuhan nggak ada. Benar kan? Keyakinan dia adalah Tuhan itu tidak ada. Berarti yang namanya keyakinan itu pasti benar atau belum tentu? Saya ulang lagi. Oke, saya pelan-pelan. Ini harus hati-hati ya. Ini benar-benar pondasinya kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Pertanyaan sederhana. Apakah itu iman? Iman adalah keyakinan. Yakin. Saya bilang, pertanyaan berikutnya. Apakah keyakinan itu pasti benar? Tadi ada dua jawaban. Ada yang bilang benar, ada yang tidak. Saya kasih contoh. Amplop tadi kan? Ada yang bilang ada isinya, ada yang bilang tidak ada isinya. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, yang namanya keyakinan itu pasti benar atau belum tentu pasti benar? Belum tentu benar. Oh, iman masih benar. Saya ulang lagi. Lebih simpel lagi. Iman itu apa ya? Yakin ya. Keyakinan, iman terhadap sesuatu, iman terhadap Allah, kitab untuk yang orang Islam. Sekarang non-Muslim, mohon maaf, orang ateis. Apa keyakinan dia? Tuhan nggak ada. Apa keyakinan dia? Manusia diciptakan dari monyet ya, turunan dari kera. Apakah itu benar keyakinan kayak gitu? Hati-hati. Keyakinan itu belum tentu benar. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Yang tadi kita kira iman kepada Islam. Loh, kan iman itu yakin, iman itu bebas kan? Sebenarnya iman itu apa? Yakin kan? Itu hati-hati di situ. Nah, apa yang Ibu yakinkan juga belum tentu benar. Oke? Benar kan? Kenapa? Kayak tadi. Kok kalau saya persepsi iman Islam, nah iya, kan saya bilang imam secara umum ya. Iman, apa itu artinya iman? Keyakinan. Saya nggak bilang iman umat Islam loh. Iman itu apa artinya? Keyakinan. Saya pelan-pelan di sini. Iman artinya apa? Keyakinan. Pertanyaan berikutnya, keyakinan itu pasti benar atau belum tentu benar? Ada kemungkinan tidak benar. Ada kemungkinan tidak benar. Setuju? Itu dulu. Setuju nggak, Bu Sari dan Bu Yanti? Jadi hati-hati dengan keyakinan kita saat ini.
Ini yang kita harus hati. Kenapa? Kalau tidak, kita udah yakin, oh ini yakin kok. Di sini kuncinya. Harus kita belajar terus. Masih kurang connect, Bu Siti. Oke, masih kurang connect. Saya ulang lagi ya. Iman. Iman itu apa arti secara bahasanya? Keyakinan. Yakin. Pertanyaan berikutnya. Apakah keyakinan itu pasti benar atau belum tentu pasti benar? Ayo dijawab dengan contoh-contoh yang tadi. Belum tentu pasti benar. Pasti benar. Oke. Contoh yang lebih clear lagi. Tuh, belum tentu pasti benar. Biar saya bilang. Apa keyakinan orang ateis? Tuhan tidak ada. Manusia itu turunan dari kera, katanya gitu kan. Nah, kalau ateis belum tentu benar. Nah, berarti di sini ada keyakinan yang benar, ada keyakinan yang salah. Jadi hati-hati di sini. Harus berhati-hati pada saat kita bicara. Ini yang makanya keimanan ini harus terus kita tingkatkan. Jangan cukup saya sudah Islam, sudah percaya Allah itu ada, saya percaya kitab, nggak cukup hanya sebatas itu. Itu hanya sebatas saya nggak mau sama kera. Nah makanya, berarti betul kan? Saya nggak mau sama kera. Benar, orang jelas kok manusia dari turun-temurun Nabi Adam kok kera. Itulah keyakinan orang-orang ateis, orang sana yang bermain dengan logika, bukan dengan iman atau percaya. Oke, sekarang kita perdalam mengenai iman. Iman atau keyakinan, yakin. Apakah cukup sekedar, oh saya percaya Allah menjamin rezeki, betul nggak Bu? Ada ayatnya kan? Yang tempoh hari pernah kajian kita, Allah menjamin rezeki, bahkan makhluk yang tidak bergerak pun Allah jamin rezekinya. Setuju kan? Hanya cukup sekedar percaya saja, oh yakin, karena di Al-Quran ada. Atau harus sampai tahap pembuktian? Mana yang lebih baik? Jangan dijawab dulu. Ya, saya pelan-pelan di sini. Ini karena kajian lanjutan dan ini memang sangat penting. Saya akan pelan-pelan. Oke. Iman itu apa? Yakin. Yakin itu cukup hanya sekedar, oh saya percaya. Yang namanya, karena Al-Quran sudah menyatakan, Allah berfirman, setiap makhluk yang bergerak bernyawa akan dijamin rezekinya. Oke. Atau saya sampai tingkat buktikan. Pembuktian, oh memang kalau ternyata saya pun nggak bisa ngapa-ngapain, Allah jamin kok rezeki saya. Ayo, sampai nana. Contoh, Ibu Yanti, Ibu Sari ingin bikin teh manis. Oke, apa yang disiapkan? Tentu air, gula, air, teh, kemudian sesuatu yang Ibu anggap manis. Oke. Kalau Ibu percayanya, yakinnya, yang manis itu adalah garam. Pada saat Ibu bikin teh, Ibu ngasih garam atau ngasih gula? Nah, ngasih garam kan? Karena apa? Oh, saya percaya garam itu manis kok. Nah, setelah Ibu masukkan ada air, ada teh, Ibu masukkan garam, Ibu aduk, jadinya teh rasa apa itu? Teh asin apa teh manis? Teh asin. Tuh. Itu bentuk kalau keyakinan yang salah. Benar nggak? Harusnya saya yakin. Bu Sari bilang, Bu, yang namanya gula, yang manis itu namanya gula, Bu. Ini enggak kok. Saya percaya yang ini halus nih, ini pasti manis nih. Ini pasti gula. Ternyata itu garam yang Ibu Yanti masukkan. Apa yang terjadi? Bukan teh manis, tapi malah teh asin. Jadi enggak karuan kan rasanya. Nah, dengan pelajaran tadi, berarti untuk membuktikan keimanan, menambah keyakinan, perlu dibuktikan nggak sebenarnya? Iya, ada misalkan nih, sama kasih contoh lagi deh. Ini bubuk nih, ya kan? No, betul sampai pembuktian.
Anggaplah sama-sama bubuk. Satu warna pink. Ini warnanya misalkan sama juga, pink juga, halus juga. Nah, apakah cukup percaya, oh udah ini aja kok, ini pasti manis? Atau perlu dibuktikan? Pasti perlu dibuktikan. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu sekiranya ingin menambah keyakinan kita, mbok ya jangan hanya sekedar oh saya percaya. Itu udah bagus. Saya bukan salah, tapi sudah bagus. Nah, untuk itu mbok ya tingkatkan. Yuk buktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu benar. Kalau sudah dibuktikan dan ternyata benar, masih perlu pakai iman nggak? Pertanyaan berikutnya. Kalau sudah terbukti nih, ya terbukti misalkan, oh ternyata kalau mau bikin teh manis itu harus dimasukkan gula, bukan garam. Masih perlu keyakinan nggak bahwa kalau pakai bikin teh manis itu harus pakai gula? Masih perlu nggak? Ayo, perlu atau tidak? Kalau sudah terbukti, pertanyaan gini, saya sederhanakan. Kalau sudah terbukti, masih perlu iman nggak? Masih perlu percaya nggak? Kalau sudah terbukti, hah? Masih perlu? Oke, tuh Bu Yati benar. Kalau sudah terbukti, contoh 1 tambah 1 sama dengan 2, masih perlu dibuktikan? Udah terbukti. Gula rasanya manis, ibu mau yakinkan lagi? Udah terbukti kok gula itu rasanya manis. Perlu pakai iman? Perlu pakai keyakinan? Tidak. Disitulah titik maksimalnya lagi. Pada saat kita sudah yakin, oh Allah menjamin rezeki saya. Bukan hanya sekedar retorika, hanya sekedar percaya, tapi kita terbukti, oh memang kok udah nggak perlu iman lagi di situ, nggak percaya, memang udah terbukti kok. Inilah tingkatan iman yang tertinggi. Pada saat dia sudah terbukti dan kita yakin, udah saya percaya kok. Paham Bu? Nah, saya pelan-pelan ya. Ini memang pelajaran pendalaman, artinya sudah dari rangkuman dari yang kemarin. Tapi ini tadi, ini penting banget, pelan-pelan kita Pak. Hati-hati dengan keyakinan. Yakin itu belum tentu benar. Itu contohnya tadi. Padahal sudah mulai mendekat tadi aja, oh iya kok ada uangnya. Ternyata bisa juga salah. Bukan 5.000, ternyata 25.000. Berarti keyakinan sudah benar pun harus benar-benar kita yakinkan lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah cukup hanya sekedar yakin atau sampai tingkat kita buktikan? Oh benar kok. Dibuktikan. Sampai tingkat pembuktian. Gitu loh. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya mengenai iman? Ustaz, jadi kalau Jelas nggak? Gimana Bu? Ustaz, jadi kalau sudah terbukti bahwa itu adalah benar, sesuatu yang kita yakini itu adalah benar, otomatis itu iman itu udah terbentuk ya Ustaz? Ya udah. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Kan udah pasti benar. Ya. Sekarang pertanyaannya, akar 325 dikali 24 kuadrat dibagi 6 pangkat 5 per 2 sinus pangkat 1 sama dengan 5. Ibu tinggal 2 pilihan kan, percaya atau tidak percaya sama saya kan gitu. Benar atau salah jawabannya? Nah, itu dia Bu. Ya kan? Jadi supaya keimanan kita betul-betul sampai tingkat yang bukan hanya sekedar, oh saya percaya kok. Oh ya saya percaya Al-Quran itu memang benar. Kitab Allah, firman Allah. Sampai tingkat hanya itu tingkatan awal. Dan itu yang selama ini kita jalani. Supaya lebih kokoh lagi, ayo kita buktikan apa yang ada di ayat-ayat Al-Quran tersebut. Al-Baqarah 153. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Oke. Cukup kita percaya, ya gitu kan. Oh, kalau iman saya diperbaiki, sabar saya tingkatkan, kualitas sholat saya perbaiki, maka Allah menolong. Cukup percaya sebut itu saja, atau ayo kita buktikan. Benar tidak? Sekiranya saya perbaiki iman sabar sholat saya, maka Allah menolong, apapun permasalahan saya selesai. Ayo, mana benar? Ya kan? Harus sampai tingkat
Pembuktian gitu loh. Oke, ada yang mau tanya? Saya pelan-pelan di sini biar nggak tempo cepat, supaya nggak slip ya, supaya nggak kalau belum jelas tanya, biar nggak nanti salah ininya penangkapannya. Bu Yanti jelas? Jelas, Pak Ustadz. Jelas ya. Bapak dan Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Dari Ibu Siti Pak Ustadz menanyakan, jadi pembuktian dilakukan oleh kita sendiri. Oke. Yang ingin ditingkatkan kualitas atau derajat keimanannya siapa? Kita atau orang lain? Ya harus kita sendiri dong ya. Kita yang mau jangan kemudian kamu buktiin deh, benar nggak tuh Al-Quran? Yang enggak gitu. Orang buat kita kan, kita ingin kita ingin keimanan kita benar-benar sampai titik yang maksimal. Kalau kita buktikan. Jadi bukan hanya sekedar percaya atau sekedar retorika atau mantuk-mantuk oh ya benar atau ke bawah orang, oh kata orang benar kata ya benar juga, kayak gitu. Yuk buktikan. Sampai tingkat pembuktian. Kenapa? Karena kalau sudah terbukti, itu udah nggak perlu pakai keyakinan lagi, emang udah benar kok. Oh iya benar. Oh berarti saya nggak usah panik lagi kalau masalah rezeki. Kenapa? Allah menjamin. Oke, ini salami, saya cerita dikit. Pada saat saya bulan Februari terkena COVID, saya dan putri saya, istri enggak. Otomatis kami bertiga harus isolasi ya. Oke. Di tahap awal mungkin ada kekhawatiran. Kalau kita keluar rumah, orang pasti heboh, tahu Pak Teddy dan keluarganya kena COVID. Kalau nggak keluar rumah, makannya gimana ya? Ini secara umum orang panik seperti itu kan? Sehingga diam-diam malam-malam keluar gitu kan. Atau nah ini bisa kan? Ini saat saya untuk pembuktian ayat-ayat Al-Qur'an. Oke. Yang pertama, saya tahu Al-Qur'an menyatakan Allah berfirman, untuk makhluk yang bergerak pasti akan dijamin hidupnya. Saya bilang, ya Allah, saat ini saya nggak bisa kemana-mana ya Allah. Apa benar ya kita masih bisa hidup dengan selamat lah gitu lah, nggak kelaparan, nggak apa. Apa yang terjadi? Tanpa diminta, lingkungan saya mengkoordinir, Pak RT, Bu RT-nya sibuk mengkoordinir, makan saya 3 kali sehari mulai dari sarapan, makan siang, makan malam terjamin. Madu dari yang manis sampai yang pahit, Bu. Sejauh bingung ternyata madu pahit ada. Obat-obatan melimpah. Kalau ditumpuk itu satu meja, itu ada herbal, ada vitamin, ada obat. Ternyata benar. Allah memang menjamin kok. Menjamin setiap makhluknya. Jadi buat apa kita khawatir? Aneh kan? Kita selama ini, tahu nggak? Pada saat ada kena PHK, atau nggak usah terlalu ekstrim, nggak usah PHK, penghasilan berkurang, entah yang berdagang berkurang, mungkin yang usaha jasa juga selama ini yang manggil juga berkurang, khawatir kan? Padahal Allah kan menjamin ya. Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Lantas apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Ini, kita khawatir sesuatu yang sudah dijamin Allah. Ini kualitas iman tuh di situ. Di situ kita kenapa harus sampai tingkat pembuktian? Supaya derajat keimanan kita naik gitu loh. Inilah gunanya, yuk sama-sama kita thalabul ilmi, kita gali, kita pelajari Islam untuk pembuktian sehingga adalah perbedaan antara yang sering ikut ngaji dengan yang tidak pernah atau jarang ikut ngaji.
Sering ikut ngaji, pusing, panik, galau. Lantas apa bedanya dengan yang tidak ikut ngaji, pusing, galau juga? Sayang kan? Nih, makanya kajian kami di sini harus praktek. Ilmu terapan, ilmu kehidupan yang bisa dipraktekkan. Dan ini sudah saya praktekkan. Kami nggak akan berani menyampaikan kalau saya belum praktek. Itu pesan Pak Guru. Begitu Pak Guru sampaikan, praktek, baru sampaikan ke yang lain. Ternyata benar. Bahkan Allah memang memberi dari hal yang tidak terduga. Benar. Tiba-tiba ada yang nganter beras. Tiba-tiba ada yang ngirim duit. Bu, kita nggak bisa ngasih nih. Uang dikasih. Oh, itulah bentuk Allah. Ini salah. Jadi yang namanya ayat-ayat yang di Al-Quran itu, yuk kita buktikan pada saat kita menghadapi menjalani kehidupan ini. Kita buktikan pada saat kita menghadapi permasalahan. Entah masalah keuangan, masalah kesehatan, ataupun masalah hubungan antar sesama manusia. Iman. Nah, sebelum saya masuk ke pilar berikutnya, ada yang ingin bertanya? Kalau belum jelas tanya ya, sayang loh. Ya, baik Pak Ustaz. Cukup? Jelas? Oke. Kita masuk ke yang kedua. Islam. Islam itu apa? Ayo. Ayo Bu Sari. Islam adalah Ayo apa ayo? Ayo jamaah yang lain silakan. Di-unmute boleh. Islam adalah agama tauhid. Nah, ada yang lain? Islam adalah selamat, kata Ibu Siti. Pak Selamat, Ustaz. Betul. Ada lagi yang lain? Islam. Agama tauhid. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, betul Pak. Rahmatan untuk seluruh alam. Rahmat untuk seluruh alam dan seisinya. Oke. Tunduk patuh. Bisa. Hampir. Tunduk patuh. Nah, nyaris nih. Ini paling benar nih. Mendekat ke saya yang sampaikan tadi. Islam itu adalah berserah diri. Berserah diri apa? Itu melaksanakan apa yang ada dalam rukun Islam. Berserah diri. Oke. Islam itu identik dengan berserah diri. Sekarang saya cek. Apakah kita selama ini sudah sesuai dengan definisi tadi? Sudah berserah dirikah kita kepada Allah? Atau belum? Oke. Islam adalah berserah diri. Berserah diri itu apa, Bu? Ayo. Berserah diri. Menyandarkan diri kepada Allah, Pak Ustaz. Menyandarkan diri kepada Allah. Hampir. Ada yang lain? Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Pasrah, ya. Nyaris. Yang kalau di saya ya, silakan sekiranya keberatan, komplain nggak apa-apa. Berserah diri itu adalah pertama, tidak memiliki daya upaya, tidak berdaya sama sekali, itu kan? Benar nggak? Tidak berdaya. Menerima, betul. Yang pertama, berserah diri apa? Tidak memiliki daya upaya. Selama masih merasa punya kemampuan, itu berserah diri nggak? Sama masih merasa bisa, itu sudah berserah diri atau belum berserah diri? Belum. Ya kan? Itulah. Nah, ini Bu pertanyaannya. Kemarin pertanyaan bagus tuh. Ada jamaah kami nanya, Pak, kenapa kok pertolongan Allah itu belakangan ya? Di akhir kan? Benar nggak? Terakhir baru Allah nolong. Kan gitu kan? Benar nggak? Setuju nggak? Setelah terakhir baru tolong. Udah terakhir ujung banget, injury time baru Allah nolong. Pertanyaannya sederhana aja. Kita berserah dirinya di awal atau di akhir biasanya. Yuk.
Biasanya di akhir. Iya kan, udah mentok sana sini, udah coba sana sini nggak bisa, baru berserah diri kan? Ya Allah, begitu berserah diri baru Allah menolong. Pilihan berikutnya adalah berserah dirinya di awal. Ini yang yang jarang kita lakukan. Kenapa? Oh, di awal mulai sekarang. Kenapa nggak kenapa nggak di awal? Secara umum, kenapa secara umum orang tidak berserah diri di awal? Karena dia merasa memiliki kemampuan. Saya masih bisa kok. Ini masih ada obatnya. Ini masih ada teman yang buat pinjam uangnya. Ini masih ada yang gitu kan? Masih merasa memiliki kemampuan. Allah biarin tuh. Iya, udah begitu nih mentok baru kan, ya Allah nggak bisa deh, terserah Engkau ya Allah, mau mati mau nggak udah terserah Engkau ya Allah. Nah, kan begitu sama ini kan. Nah udah gitu nanya lagi, kok kenapa Allah nolongnya belakangan ya? Udah di ujung-ujung baru nolong, itu pertanyaan, itu kondisinya. Karena kita pun masih merasa memiliki kemampuan, masih merasa bisa. Allah kan biarkan. Jadi Bapak Ibu yang selama ini mungkin masih ada permasalahan yang belum selesai-selesai. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum berserah diri kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu belum menyerahkan permasalahan ini kepada Allah? Kenapa belum menyerahkan? Karena merasa masih bisa menyelesaikannya. Yo, setuju nggak Bu? Ya kan? Ini kan pola yang selama ini kebolak-balik kan? Orang biasa berserah diri itu di akhir. Iya. Kalau mau babak belur benjut dulu, ya nggak apa-apa di akhir. Lempar handuk kan, udah habis sana sini, udah capek, udah nggak tahu harus kemana, baru ya Allah, ada nggak bisa ya Allah, wala haula wala quwata illa billah ya Allah, baru minta tolong kepada Allah. Atau mau ya dari awal aja, memang kita nggak mampu kok. Oke. Saya buka ayatnya. Kenapa kita harus berserah diri kepada Allah? 10:107. Surat Yunus ayat 107. Ya Bu, silakan Bu dibacakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, coba kita ganti ya. Kalimat bencana ini kan untuk skala besar. Bencana ini kita ganti dengan masalah. Untuk perorangan itu kita sebut masalah ya. Oke, baca lagi Bu. Bencana diganti dengan masalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu masalah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Cukup. Dan jika cukup. Oke. Jadi tidak ada yang dapat menyelesaikan permasalahan kita. Entah masalah keuangan, penyakit, atau masalah keluarga, kecuali Allah. Berarti wajar atau tidak kalau kita berserah diri kepada Allah? Wajar. Iya, wajar. Dan harus, bukan wajar lagi malah. Kalau memang kita menginginkan Allah yang menyelesaikan. Kalau memang ini gunanya ayat-ayat Al-Quran ini bukan hanya sekedar kita yakin, percaya saja, tapi kita buktikan. Yuk, saya berserah diri kepada Allah.
di awal kalau perlu. Memang harus di awal. Kenapa? Apapun pekerjaan kita, pasti bertendensi ada kemungkinan gagal kan? Ada kemungkinan bermasalah kan? Selama ini kita berserah diri kepada Allah setelah kita nggak mampu kan? Nah, kan? Apapun pekerjaan kita, entah di bidang jasa, taruhlah ibu bapak sini pasti ada yang terapis ya dari ISEP kan? Minta tolong ke Allahnya itu setelah ngobati pasien yang nggak sembuh-sembuh juga atau di awal? Iya, ya kan? Udah coba sini pakai obat nih nggak terapi gini, nggak mempan juga, malah si pasiennya makin nggak karuan, makin marah-marah, makin nggak ini. Baru setelah itu minta ampun pada Allah kan? Ya Allah, tolong ya Allah. Ya mbok ya dari awal. Ya Allah, saya hari ini akan berkunjung ke tempat fulan. Tolong ya Allah, hamba nggak punya kemampuan ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Baru jalan. Gitu. Ini kan enggak. Niatnya benar-benar ya usaha, ikhtiar. Memang itu bagus. Artinya sesuai juga perintah Allah. Tapi itu tadi awalnya tuh bukan nggak berserah diri dulu. Masa mampu kan? Cuman batuk-batuk sedikit aja. Totok sana sini, sembuh sudah kan gitu kan. Nggak tanya begitu datang di terapis malah makin parah. Nggak sembuh-sembuh. Makan keluarganya makan jadi kenapa nih? Nggak sembuh malah makin parah. Mulai panik. Nah setelah itu baru berserah diri kan pada Allah. Ya Allah terserah Engkau ya Allah. Ya awal. Ya Allah saya nggak mampu ya Allah. Sekarang saya diminta datang ke sana. Tolong ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Hamba nggak punya kemampuan apa-apa. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillah. Keluar jalan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan Bu? Tadi ada pertanyaan dari Ibu Yetvi. Saya bacakan, nanti Bu Yetvi bisa di-unmute juga ya jika ingin melanjutkan. Jadi Bu Yetvi menanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya berserah diri di awal tanpa membuat kita malas berikhtiar Pak Ustadz? Nah, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Hati-hati dengan kata-kata pasrah ya. Saya kayaknya nggak tahu nih, saya pribadi agak kurang serak sama pasrah. Kan pasrah itu identik udah diam-diam aja, penting mau sembuh-sembuh, mau mati-mati kan gitu kan. Dia bukan, artinya gini, bagaimana caranya kita bisa berserah diri di awal? Satu, yang pertama, yakinkan bahwa kita tidak punya kemampuan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah, hamba ini bodoh ya Allah. Nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah, kecuali kalau Engkau yang menolong ya Allah. Pertama, oke? Kita sekali dengan merasa memiliki kemampuan. Ada sedikit saja, Allah akan biarkan. Lihat, mulutnya wala haula, tapi hati dan tindakannya tidak. Hati-hati di sini. Kita sering ngomong kan, wala haula wala quwata illa billah. Gampang ngomongnya kan? Tapi sikap kita masih bertolak belakang, nggak akan ditolong Allah. Itu belum kategori berserah diri. Yang pertama berarti tidak memiliki kemampuan apa-apa. Oke. Poin yang kedua. Apapun hasilnya. Nah, ini poin yang kedua ya. Sambil lanjutkan. Hasil tersebut akan ada dua nantinya. Bisa sesuai dengan keinginan kita, bisa tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kan Bu ya, pasti akan dua hasilnya nanti. Begitu kita taruhlah Ibu mau terapis penyembuhan ke salah satu pasien, pasti akan dua kondisinya. Bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Setuju? Sembuh itu keinginan kita sebagai terapis, tidak sembuh keinginan siapa? Ayo. Keinginan Allah.
Kalau ini kejadian sebelumnya ya, makanya saya ini rangkuman adalah kalau keinginan kita tidak terlaksana, keinginan siapa yang terlaksana? Keinginan Allah. Oke. Keinginan Allah itu pasti benar atau tidak pasti benar? Keinginan Allah pasti baik atau bisa tidak baik? Pasti baik. Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Ini dia. Berarti pada saat yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita harus bilangnya apa? Alhamdulillah, inilah yang kondisi yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena Allah mengizinkannya seperti itu. Allah berkehendak si fulan belum sembuh. Allah berkehendak si fulan utangnya belum lunas. Allah berkehendak suaminya masih belum berubah juga. Masih centil misalkan. Allah masih berkehendak istrinya masih cerewet. Allah berkehendak apa? Ya mohon maaf, orang tua mungkin mertuanya masih aja bawel. Itu dia. Tapi inilah kehendak Allah, inilah izin Allah. Izin Allah itu pasti sempurna, pasti maksudnya baik. Dan yang wajar kalau itu sudah sempurna dan baik adalah kita harus terima. Jadi poin yang kedua untuk berserah diri itu adalah jangan lagi memiliki keinginan. Terserah engkau ya Allah, mau sembuh mau enggak, mau lunas mau enggak, terserah engkau ya Allah. Yang penting kemudian ikhtiar. Ini bedanya. Tetap lakukan ikhtiar. Yang sakit silakan berobat, cari herbal, cari dokter. Yang punya utang silakan bekerja. Yang punya masalah dengan keluarga silakan bicarakan lagi baik-baik. Tapi luruskan niatnya. Berobatnya bukan karena ingin sembuh. Bekerjanya bukan karena ingin utangnya lunas. Bekerja bukan karena ingin tidak dikejar-kejar debt collector lagi. Kemudian juga menasihatinya juga bukan karena ingin si fulan berubah. Tapi berikhtiar hanya dalam rangka perintah Allah. Berikhtiar hanya karena Allah. Ke dokter hanya karena Allah. Berusaha bekerja berdagang hanya karena Allah. Mau berhasil mau tidak, itu haknya Allah. Ini poin yang kedua. Bu Yuni udah angkat tangan itu. Silakan Bu Yuni. Sebelum Bu Yuni ada yang nanya, yang pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Dua poin Bu tadi ya. Yati, silakan kalau Belum ingin jelas, ada Bu yang Yati, masih silakan. ditanyakan lagi. Silakan Yati, di-unmute, silakan. Bu. Ya, Kalau sudah cukup jelas. terima kasih Ustadz. Tadi penjelasannya hanya 2 ya, berarti ya Ustadz ya. Lakukan itu dulu, Bu. Bukan hanya loh. Satu itu aja juga coba. Berserah dirinya biasa kan di belakangan kan, Bu? Betul. Enggak? Oh, enggak Iya. mentok, enggak babak belur, enggak benjut dulu, enggak berdarah-darah, enggak berserah diri kan? Kan itu tadi. Merasa punya kemampuan. Betul. Tapi ada satu lagi Pak Ustadz pertanyaan tadi. Bagaimana apa ya? Tadi ikhtiar karena Allah, ikhtiar karena Allah. Terkadang kan kita tadi ya udah berobat supaya Nah, seperti itu kan Ustadz kayaknya menasihati. Nah, bagaimana membuat diri kita itu selalu ikhtiar itu untuk Allah tadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, Pak. Oke, coba ya. Kita buka ininya ya, kita buka ayat Al-Quran. Tutup. Mana dia? Oke. Ini jawabannya, Bu ya. Bentar. Mana dia? Oke.
Maafkan sebentar. Iya, sekarang kita buka ayat Al-Qur'annya. Nah, ini dia. Bukan di sini berarti. Oke, langsung di ayatnya saja. Oh iya, Al-Baqarah 21. Nah, ini jawabannya, Bu. Bagaimana caranya supaya kita mudah ya, Bu ya? Al-Baqarah ayat 216. Ini jawabannya. Silakan, Bu Yanti bisa baca. Ya, baik Pak Ustadz. Tidak tampil Pak Ustadz. Saya baca yang dari Nggak tafsir tampil. saya. Ini masih nggak tampil ya? Coba. Iya, di-share. Coba. Oh iya, belum share screen-nya. Oh, salah. Oke. Sebentar. Kok nggak tampil ya? Coba dibacakan, Bu, sampai saya buka coba ya. Iya, Al-Baqarah 216 ya Ustadz. Oh iya, Iya. belum di-share screen. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ini Bu poinnya. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tampil ya, share screen-nya ya. Ya, tampil Pak Ustadz. Ini jawaban, Bu. Secara logika, secara keinginan manusia, secara umum, manusia kan nggak ingin sakit ya, nggak seneng kan? Ngapain sakit? Benar nggak, Bu? Ngapain sakit? Ngapain punya utang, gitu kan? Betul nggak, Bu? Ya kan? Pada umumnya manusia nggak ingin punya masalah. Setuju? Oke. Pertanyaan yang tadi, tiba-tiba Allah ngasih sakit. Udah berobat sana sini, nggak sembuh-sembuh juga. Secara umum orang kecewa, orang marah, orang kesel. Betul kan? Tapi, kan kita, apa sih maksud Allah? Kenapa kok nggak sembuh? Justru di sini dalam kondisi sulit seperti ini, entah ditimpa penyakit yang nggak sembuh-sembuh, problem keuangan yang nggak selesai-selesai, udah pontang-panting usaha saya sini nggak lunas-lunas juga. Di sini sebenarnya Allah itu sedang memaksa Bapak Ibu untuk masuk surga. Dipaksa loh masuk surga. Apa hubungannya? Contoh gini. Pada saat si fulan ditimpa penyakit yang nggak sembuh-sembuh juga, kemudian dia bersabar di sana. Ya Allah, ini izinmu pasti, saya sakit sudah pasti atas izinmu ya Allah. Izinmu pasti baik dan sempurna, walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Saya terima ya Allah, alhamdulillah. Kalau orang yang seperti itu termasuk orang yang bersabar atau orang yang tidak bersabar? Bersabar. Oke. Kalau bersabar apa imbalannya, Bu? Masih ingat? Surat 39 ayat 10? Iya. Ayo, buka. Kita buka ayatnya. Ayat yang bawahnya aja ya.
Pada saat ibu ditimpa permasalahan yang nggak selesai-selesai, penyakit yang nggak sembuh-sembuh, sebenarnya di situ Allah sedang memaksa bapak ibu untuk masuk surga. Aneh kan? Masuk surga dipaksa Allah gitu. Sakit dipaksa masuk surga. Apa hubungannya? 39 ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10. Yang bawahnya saja, Bu. Ya. Hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tuh, orang yang bersabar akan mendapat pahala tanpa batas. Hanya loh. Kenapa? Ibadah yang lainnya ada batasannya 100 kali, 1000 kali. Tapi untuk orang yang bersabar, dia akan mendapat pahala tanpa batas. Berarti disadari atau tidak disadari, pada saat Allah memberikan ujian entah penyakit ataupun permasalahan yang lainnya, dan kita bersabar di sana, di situ adalah peluang kita untuk mendapat pahala tanpa batas. Allah memaksa kita untuk masuk surga. Ingat, jaminan untuk masuk surga apa? Tentu harus lebih banyak pahala ketimbang dosa. Ibadah apa? Kegiatan apa yang menjamin dapat pahala tanpa batas? Hanya orang yang bersabarlah yang akan mendapat pahala tanpa batas. Kalau ibu bapak nggak pernah sakit, uang banyak, suami solehah, istri soleh, anak soleh dan solehah, bisa bersabar di situ? Yuk. Bisa meningkat kesabarannya? Enggak kan? Justru maha baiknya Allah, bersyukurlah Bapak Ibu sekarang yang masih punya masalah. Yang masalah yang nggak selesai-selesai, disitulah peluang Bapak itu untuk mendapat pahala tanpa batas. Tuh dia. Tuh Bu. Jadi poinnya itu ya. Oh, jadikan sarana tadi, oh ini adalah peluang saya untuk dapat pahala tanpa batas. Apa? Orang yang bersabar. Oh, Bu Yuni udah nanya, oke Bu. Dia tadi udah angkat tangan di ini. Ada Bu Yuni. Ya, dari tadi. Ini dulu ya. Ya. Ini tadi udah. Oke, silakan Bu Yuni. Oh ya, Bu Yuni silakan di unmute Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Yanti ya. Ya Allah, senang banget. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tadi dengar kita harus pasrah, berikhtiar, berusaha, dan sabar. Dan sabar itu dipaksa masuk surga sama Allah. Aku pengen tanya gini Pak Ustadz. Jika orang udah bertakwa ya kan, orang udah bertakwa akan diberi rezeki dari arah pintu tidak diduga-duga. Tapi orang itu tidak ada pekerjaannya, dan untuk bekerja usianya tidak bisa lagi. Pokoknya istilahnya dia tidak bekerja, dia hanya berdoa, sholat ibadah yang tekun, yang rajin. Kan di Quran katanya harus berusaha dan berdoa, yaitu ikhtiar. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Dan harus pasrah. Jika sudah pasrah, berarti kan kita harus, ya sudah, kemauan Allah itu diikutin kalau kita pasrah ya kan. Mau jelek, mau bagus, mau kita terima, kita tidak terima, kita harus terima aja. Nah, kalau sakit nih, udah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, kan dipaksa ke surga sama Allah. Udah kita baca apa, ngambil air segelas, baca Fatihah, niatin sendiri sembuh. Bisa nggak seperti itu? Boleh nggak begitu Pak Ustadz? Nggak usah ke dokter lagi, nggak usah berobat lagi, nggak usah BPJS lagi, nanti capek. Gimana Pak Ustadz? Baik. Oke, Bu, bagus pertanyaannya. Jadi, ya hati-hati antara kita berserah diri dengan putus asa. Itu iblis akan bermain di sini. Begitu masuk kategori berputus asa, selesai sudah, tamat pilihannya kan? Sisi iblis. Begitu berserah diri hanya kepada Allah, yakin bisa masalah ini selesaikan, hanya bergantung kepada Allah, kan itu akan lain bedanya. Nah, sekarang ini kita kisah nyata. Ibu percaya enggak, walaupun itu makhluk yang tidak bergerak pun, makhluk yang bernyawa tidak bergerak, dijamin juga rezekinya oleh Allah? Iya.
Apa contohnya, Bu? Tahu Pak Ustadz. Contohnya apa? Pohon kan? Nggak bisa kemana-mana kan? Tetap tumbuh hidup kan? Okay. Ini kisah nyata. Saya punya abang ipar. Kondisinya saat ini stroke. Istrinya tidak bekerja. Anaknya sedang kuliah di Trisakti. Mahal kan? Apa yang terjadi? Allah memang membuktikan bahwa Allah menjamin. Beliau datang ke saya bilang, udah, di orang Padang juga ya, udahlah, saya seperti tadi, terima, kemudian yuk berserah diri kepada Allah dan yakin bahwa Allah yang menjamin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada transfer masuk ke rekening dia. Teman yang lama, yang nggak pernah ditelepon, kirim uang. Loh, kok bisa kayak begitu? Allah kan membuktikan bahwa Allah menjamin. Ayat kursi. Kita buka ayat kursi. Ini ayat kursi kan Ibu sering baca ya? Coba kita baca. Oke, ini buat apa? Kita buka ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255 ya. Al-Baqarah 255. Kita lihat. Surat kedua ayat 255. Kok kebatal. 255. Oke. Ayat kursi ini saya yakin Bapak Ibu sini ada yang sudah hafal. Boleh kita lihat apa artinya? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa? Cukup. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Diurus sama orang tua saja waktu kita kecil, hidup kita aman, nyaman, nggak pusing. Ini yang menjamin siapa? Allah loh. Dijamin Allah terus menerus. Masih khawatir juga? Ini loh, Bu. Lihat sekeliling kita. Tidak khawatir, Ustadz. Ustadz, maaf, tidak khawatir. Oke, tapi kan ada ayat di Quran saya pada dengar itu. Kalau harus berusaha, tidak boleh tidak bekerja lah atau betul. ngapain gitu. Nah, betul. Ada ayat gini, Allah tidak akan mengubah nasib kamu sekiranya orang tersebut tidak mengubah kan? Oke, sekarang yang namanya ikhtiar, ini saya stop screen dulu. Saya stop screen. Oke. Yang namanya berusaha itu ada dua loh, Bu. Iya. Dia berusaha bekerja siang malam pontang-panting. Iya. Atau yang kedua, dia berusaha, dia berubah, kan mengubah kan? Yang tadinya sholatnya masih entar-entar, nunda-nunda, menjadi di awal waktu. Yang tadinya banyak mengeluh, dia tidak mengeluh lagi karena dia yakin ini sudah izin Allah yang sempurna. Kemudian dia mengubah yang tadinya pemarah jadi tidak pemarah. Itu pilihan. Itu, Bu. Contoh tadi, abang saya, dia udah nggak bisa lagi kok mana-mana. Padahal kok patokan ibu tadi harus bekerja, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kena. Tapi begitu dia perbaiki, saya nerima sekarang. Ya udah, saya kan tadi ya. Udah tadi kok itu udah tahu deh. Ya udah, terima ya Daya bahwa ini sudah atas izin Allah. Ya, jangan banyak mengeluh ya Daya, bersering bersyukur. Ya, karena ini sudah terbaik. Toh waktu masih muda sudah demikian banyak kenikmatan. Sekarang hanya setengah sakit segini aja, masa ngeluh. Oh ya, dia lakukan itu. Dia terima, dia bersyukur, perbaiki sholatnya. Saya bilang, ya sholat jangan sampai melulu waktu ya. Walaupun posisi tidur apa duduk tetap sholat ya. Dia lakukan itu. Apa yang terjadi? Aman tuh.
Anak tetap sekolah di Trisakti, nggak pernah kelaparan. Itu Bu. Jadi jangan terkunci bahwa ayat tadi itu hanya sekedar ikhtiar kita bekerja. Enggak. Iya, Ustaz. Mengubah. Coba baca tuh ayatnya apa itu ya? Harus bentar dulu. Allah mengubah berdasarkan, tunggu dulu. Itu ayatnya. Kita lihat. Oke. Surat 8 ayat 53 kalau nggak salah. Surat 8, iya betul. Oke, kita lihat ya. Apa sih ini? Surat 8 ayat 53. Kita sering terkunci di hal ini. Saya namanya usaha itu hanya kalau usaha itu misalnya bekerja, ya berdagang gitu ya. Keluar rumah ya. Keluar rumah lah itu intinya kan. Coba kita lihat. Kita lihat. Kita lihat yang ini Bu. Surat Al-Anfal ayat 53. Nah, ini kan maksud Ibu kan? Ayatnya? Iya. Oke, Bu Yanti silakan baca, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tuh. Mengubah loh. Mengubah yang tadinya mengeluh, jadi tidak mengeluh. Berubah yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, diperbaiki, yang tadinya kualitas sholatnya pikirannya simbah jalan-jalan, diperbuat lebih khusyuk, yang tadinya apa istilahnya itu ya, hal-hal yang istilahnya enggak ya bertolak belakang lah yang dengan Allah inginkan. Harusnya pada saat ada tadi permasalahan penyakitkah atau apa yang tidak memungkinkan kita untuk bergerak lagi keluar rumah. Tolong masih bisa keluar rumah lah. Ada permasalahan, masalah penyakit kita mesti. Allah menyuruh kita menyelesaikan permasalahan tadi, atau Allah menyuruh kita mengubah diri kita. Mengubah yang tadinya sholatnya, mohon maaf, mungkin yang laki-laki jarang di masjid, mungkin masih di akhir waktu, mungkin masih nunda-nunda, atau masih sering baper, sensitif, pemarah, ubahlah. Allah hanya satu kok keinginannya. Pada saat orang diuji, Allah ingin melihat taat apa enggak dia. Kan itu aja. Orang yang taat itu mengeluh atau tidak mengeluh? Tidak mengeluh. Dia berusaha pontang-panting itu, berusaha itu keluar rumah, yang bekerja, berdagang itu karena ingin masalahnya selesai, atau dia hanya menjalankan perintah Allah. Ini dia. Hati-hati Bu di sini. Ya. Sorry. Oke. Jelas, Ibu? Ya, jadi analoginya jangan mengubah itu berusaha keluar rumah ya. Bukan itu. Ikhtiar silahkan tetap ikhtiar. Bukan tanpa ikhtiar ya. Contoh. Sakit. Kemudian kita pertama kan menerima dulu ya, terima ya Allah, ini suatu atas ilmu ya Allah, Ibu pasti baik ya Allah. Dan Abang nggak punya kemampuan. Tadi ya berserah diri ya, poin yang kedua itu kan. Abang nggak punya kemampuan ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Berikutnya apa? Allah perintahkan apa? Ikhtiar tetap. Nah, ikhtiar itu ada 3. Saya ulangi lagi, ikhtiar itu ada 3. Pertama dengan perbuatan. Silakan keluar rumah. Yang kedua, udah nggak mampu keluar rumah, udah dengan perkataan, telepon sana sini, misalkan usahanya, kalau contoh usahanya. Atau yang ketiga doa, mohon kepada Allah, kan itu ikhtiar. Dengan perbuatan, dengan perkataan, atau dengan doa. Itulah bentuk ikhtiar kita. Nah, ikhtiarnya pun bukan karena ingin masalah selesai, ingin secepatnya keluar dari permasalahan, tapi ikhtiar kita hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Mau selesai, mau tidak,
itu adalah haknya Allah. Mana yang lebih penting? Masalah selesai, tapi derajat keimanannya nggak meningkat, sabarnya begitu-begitu aja, atau masalah nggak selesai, belum selesai, tetap sakit, tetap masalah keuangan, tapi keimanannya meningkat, dia bersabar, ayo, dia ikhlas melakukan sesuatu hanya karena Allah, mana yang lebih bagus? Itu kan, iya. Kita terjebak ini di permasalahan itu selesai atau tidaknya. Benar nggak Bu? Selama ini kan saya senang, saya bahagia kalau permasalahan saya selesai. Setuju kan? Iya. Itu dia. Padahal permasalahan itu bisa selesai nggak? Yuk, masalah satu selesai, ada masalah lagi yang lain yang timbul? Suka ada lagi. Masalah yang lain timbul, ada lagi masalah yang lain lagi, begitu selesai? Ada lagi, ada lagi sampai kita meninggal. Kan gitu. Paham Bu ya? Jadi yang terpenting adalah kita tetap berada di jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, meningkat derajat kesabaran kita, meningkat keyakinan kita, keimanan kita, dan meningkat derajat keikhlasan kita. Hanya karena Allah. Oke, jelas? Ya Ustadz, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, kita kan nggak ya. tahu ya. Kita kan nggak tahu, misalkan kita udah berdoa, ya udah ikhtiar, udah berusaha, ya kan. Allah kasih yang terbaik, Allah kasih yang terburuk, itu kan pasti Allah kasih ya Ustadz. Seperti saya aja Ustadz, saya selalu berusaha yang terbaik. Seperti anak saya kemarin saya pondokin 2 kali ya, mental kan tidak bisa, ya kan. Terus sakit lagi sekarang ini kan keadaan sakit COVID ya Ustadz. Anaknya nggak bisa dibilangin, anaknya selalu minum es terus. Itu kan berarti istilahnya kan emang Allah kasih masalah terus ke saya gitu Ustadz, ya kan? Kadang saya di situ tuh suka, Allah kok nggak ridho sama saya sih? Allah nggak ridho sama saya, kadang saya jadi malas sholat Ustadz. Tuh kan, Allah apa nggak ridho sama saya? Itu udah berprasangka buruk kan sama Allah ya? Jangan Bu, gawat. Ya kan? Oke. Ayat tadi jelas. Baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurutmu belum tentu buruk. Baik menurut ibu. Bahkan menurut saya juga mungkin baik. Kalau putra putri ada di, anak-anak ada di pondok. Oke? Menurut kita. Tapi kenyataannya enggak kan? Allah enggak menginginkan dia di pondok. Itu artinya apa? Paham Bu ayat yang tadi? Itu dia. Baik menurut ibu belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah pasti baik, walaupun kita belum tahu baiknya di mana, kan gitu. Ya itu Pak Ustadz, saya masih belum itu dia. Kenapa masalahnya berlarut-larut? Satu, langkah pertama tadi, ini kan ujian ya Bu ya, buat ibu kan? Iya Pak Ustadz. Iya. Oke. Yang namanya ujian, kemudian yang kau ingin lulus itu soalnya harusnya diterima atau ditolak. Ujian diterima Ustaz, dikerjakan. Selama ini pada saat ibu diuji oleh anak seperti ini, ibu menerima, ya Allah ini sudah izinmu, alhamdulillah, atau ibu ngeluh? Ibu tolak soalnya. Ibu tolak soalnya kan? Ini dia. Kenapa kita menolak? Karena merasa keinginan kita benar. Itu poin yang tadi loh Bu. Iya, iya Ustaz. Iya benar. Oke, jadi yakinkan saja bahwa ini sudah keinginan Allah, ini sudah maksudmu pasti baik ya Allah. Hamba terima ya Allah. Langkah pertama kemudian terima dulu. Orang yang terima itu hatinya senang atau galau, resah. Orang yang terima. Galau. Orang yang senang itu termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Syukur. Ayatnya jelas. Bersyukur ditambah nikmatnya, tidak bersyukur berarti mendapat azabku sangat pedih. Itu Bu, pokoknya kesana lagi larinya, panjang nih runtutan-runtutannya. Dengan diawali dengan tidak menerima, mengeluh dengan pada Allah. Itu ini udah complicated. Makin lama Allah akan terus gulung itu makin besar. Jadi supaya dia terurai gimana? Pertama, mohon ampun, sholat tobat ya. Mohon ampun ya Allah, selama ini hamba sudah berprangka buruk padamu ya Allah. Mohon maaf ya Allah, ampun ya Allah, selama ini saya memaksakan kehendak saya. Minta ampun kepada Allah, kemudian terima ya Allah, hamba terima kondisi ini, pasti maksudmu baik ya Allah.
Dan hamba nggak punya kemampuan ya Allah, wala haula wala quwata illa billah. Baru minta tolong kepada Allah, berikanlah yang terbaik. Jangan ngedikte Allah, berikanlah yang terbaik untuk kami sekeluarga. Nanti ibu lihat deh. Ini permasalahan ini banyak kok Bu, dan banyak cepat selesai kok. Tadi step-stepnya udah benar. Jelas Aku Bu ya? gini Pak Ustaz. Satu lagi Pak Ustaz, maaf. Aku tuh gini Pak Ustaz. Keyakinan gitu ya, keyakinan ya sama Tuhan, keyakinan terutama ini aku memang masih galau Pak Ustaz. Aku emang aku bodoh Pak Ustadz, aku memang gak paham, gak ngerti agama. Galau begini Pak Ustadz. Iya kita minta sama Allah, sholat, nungging, nyembah, bangun malam. Terus tadi Pak Ustadz menjelaskan, ya apa yang Allah kabulkan itu kan tidak sesuai dengan keinginan kita juga ya kan. Entah baik entah buruk. Nah terus kita ingin tahu Allah ngabulkan kita itu gimana caranya, kapan gitu Pak Ustadz. Bisa tahu kalau Allah itu mengabulkan kita. Ini Bu, tadi kan ini koreksi sedikit ya, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak tersinggung. Selama ini ibadah kita entah sholat itu atau sedekah semata-mata menjalankan perintah Allah atau karena ingin masalah selesai. Ayo. Tahajud karena ingin masalah selesai, betul kan? Mungkin ada ibadah yang lain pun dilakukan karena ingin segera selesai dari permasalahan yang ada. Jadi luruskan dulu Bu, luruskan lagi niatnya, ibadah ini hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Lantas apa tolak ukurnya bahwa ini sudah benar? Satu, hati kita tenang Bu, itu tolak ukurnya. Kalau masih ada perasaan resah, gelisah, nah itu berarti harus dikoreksi lagi. Perbaiki lagi niatnya, diawali dengan menerima. Terima dulu ya Allah, ini semua izin-Mu ya Allah. Oke, kemudian ikhtiar sholat, sedekah, dan lain-lainnya pun, puasa pun hanya menjalankan perintah Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena ingin masalah selesai, bukan karena ingin anak masuk ke sana kesini, bukan. Hanya karena menjalankan perintah Allah. Murnikan itu Bu. Yakin. Kalau ukurnya apa? Hati akan tenang. Walaupun permasalahan masih berjalan. Tapi hati tenang. Ini Bu, lihat nanti. Kenapa hati tenang? Karena Allah merindungi orang yang ikhlas. Hanya orang-orang yang ikhlaslah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Yang bikin Ibu gelisah itu siapa? Godaan iblis kan? Iya Ustaz. Benar kan? Orang yang gelisah, orang yang ngeluh itu kan orang yang nggak bersyukur kan? Padahal jelas orang yang nggak bersyukur itu dapat azab kan? Iya. Iya Bu. Iya karena itulah Ustadz kekurangan saya. Nah, berarti sekarang hilangkan keinginan Bu. Satu poinnya, paksa hilangkan. Jadi saya siap menerima apapun kejadiannya. Ya, Ustaz. Siap menerima. Nah, itu pesan Bu. Saya siap menerima apapun kejadian. Udah, terima kasih ya Allah. Kejadian ini pasti izin-Mu dan pasti sempurna dan baik. Terima dulu Bu. Paksa itu. Kenapa? Yang Allah izinkan saat ini adalah yang terbaik untuk ibu dan keluarga. Walaupun secara logika kita, secara keinginan ibu bapak mungkin itu nggak sesuai. Jelas ya Bu ya? Iya Pak Ustaz. Baik Pak Ustadz. Masih ada dua lagi pertanyaan Pak Ustadz. Satu yang mungkin hampir mirip dengan Ibu Yuni tadi, yang dari Ibu Evi. Ibu Evi bilang, anak saya paling tertua sudah sholat tahajud dan ikhtiar, tetapi masih ada saja menghadapi masalah. Tolong Pak Ustadz, gimana caranya agar mudah menghadapinya? Oke. Sama seperti tadi. Coba ditanya, niat tahajudnya ingin masalahnya selesai atau niat tahajudnya hanya karena Allah? Yuk, ya kan Ibu Yanti ya, benar nggak? Ibu Evi silakan unmute jika ingin dialog sama Pak Ustadz ya. Murnikan lagi, sampaikan ke putra Ibu, niatkan sholat tahajud hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan sholat tahajudnya ingin masalah selesai. Satu. Oke. Yang kedua, awali dengan sikap menerima.
Lah, gimana ujian mau selesai? Soalnya ditolak. Ya Bu ya. Mengeluh. Kan sama juga menolak soalnya. Kecewa. Kan sama juga menolak soal ujian itu kan. Terima dulu. Ya Allah, saya belum bekerja juga. Misalkan permasalahan pekerjaan. Ini pasti atas izinmu, ya Allah, pasti maksudmu baik, ya Allah. Satu ikhtiar. Ikhtiarnya juga bukan karena ingin dapat uang. Bukan, ikhtiar hanya semata-mata jalankan perintahmu, ya Allah. Saya berikhtiar ini hanya karenamu, ya Allah. Mau berhasil, mau enggak. Mau lunas, mau tidak utangnya. Mau sembuh atau tidak. Itu hakmu, ya Allah. Bismillah, jalan. Gitu. Ayo praktek deh. Insya Allah. Apapun permasalahan ibu, kalau Allah sudah menurunkan selesai ya. Nah, iman kepada qada-qadar. Ih, betul. Reshuffle. Aduh, udah kayak kabinet. Ayo. Silakan. Yang lain? Ya. Bu Evi sudah ya Bu ya, cukup ya Bu. Ada satu lagi tadi dari Ibu. Kalau belum puas, belum jelas, tanya nggak apa-apa. Unmute ya Bu ya. Ya, lanjut Bu. Ya, ada dari Ibu Asih. Ibu Asih menanyakan Pak Ustadz, kalau kita memulai usaha juga harus berserah diri dulu ya Pak Ustadz? Coba Bu Yanti yang jawab. Iya. Ya kan? Menurut Ibu gimana? Secara umum, belakangan kan, udah berusaha, mulai udah habis, rugi melulu, baru berserah diri kan? Ampun ya Allah. Nah, atau di awal? Ya Allah, saya nggak punya kemampuan ya Allah, nggak bisa ngapa-ngapain, bodoh ya Allah. Tolong ya Allah. Nah, ya kan gitu. Di awal. Nah, nanti Allah akan memberikan petunjuk itu. Nah, ini bagaimana mau petunjuk, mau Allah kasih. Petunjuk itu apa? Bisa tiba-tiba ada kawan yang datang, atau terbesit pikiran, oh ke sana oh jualan ini Atau mungkin diganti bidangnya. Atau ini hanya kecil, bisa jadi. Mungkin rugi apa yang Ibu lakukan sekarang. Tapi karena sudah diawali dengan proses yang benar, tahapan yang benar, Allah akan lihat, nanti akan tiba-tiba diganti dari tempat yang lain. Gitu loh, Bu. Ini kan enggak, udah mentok, baru lempar anduk, ya kan? Berserah diri. Habis itu nanya lagi, kenapa kok pertolongan Allah belakangan dia datangnya? Ya, kan gitu. Oke? Ya. Ada lagi? Ini baru 2 ya. Pilar yang ketiga belum ya? Waduh. Belum ketiga, satu lagi belum ya? Ustaz. Ihsan, oke. Ihsan ya. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah kita merasa minimal ya, ini tahapan paling awal, merasa diawasi oleh Allah. Ayat Al-Quran jelas, dimanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Berarti, pada saat kita berikhtiar, kita merasa diawasi oleh Allah. Apapun ikhtiar kita, apapun kegiatan kita. Entah ibadah mahdoh atau gar mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah gar mahdoh apa? Kegiatan kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu merasa diawasi Allah. Kalau merasa diawasi Allah, berani nggak kita buat yang aneh-aneh? Kalau merasa diawasi Allah, kita sholat khusyuk nggak? Terburu-buru nggak merasa diawasi Allah? Masih berani nggak kalau sudah diawasi Allah, sholat nunda-nunda waktu? Kalau diawasi Allah, masih mau nggak kita mengeluh? Ayo, ini dia. Jadi poin berikutnya adalah minimal kita merasa diawasi Allah atau kita merasa berada di hadapan Allah. Atau sekurang-kurangnya turunkanlah bahwa kita merasa diawasi Allah. Oke. Sebagai penutup, bagaimana langkah paling mudah? Bagaimana langkah mudah untuk melaksanakan ketiganya? Gini,
Bu Yanti pernah ngalami masalah nggak? Kondisi kritis, kalau Allah nggak menolong, udah nggak tahu deh apa yang terjadi. Pernah ngalami seperti itu nggak? Untung Allah nolong saya, kalau nggak, udah nggak tahu deh. Contoh, pengalaman pribadi saya. Suatu waktu, saya perjalanan keluar kota, itu malam hari, kemudian kami rombongan pakai apa waktu itu mobilnya? Oh, Elf ya. Ada 17 orang, turun di Alas Roban. Bu mungkin tahu, istirahat di sana, ada resto, ada mau buang air kecil ya. Dan kemudian ada yang mungkin meminum gitu ya, istirahat sejenak di jalur Pantura Jawa Tengah. Saya nyebrang malam-malam, entah saya nyebrang berdua, saya nggak tahu ternyata di situ ada motor yang barengan, dihajar, dup, motor jumpalitan Bu, deng 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 deng. Anehnya, saya nggak apa-apa, lecet juga enggak, sakit juga enggak. Kebayang mas saya, ih kalau Allah nggak nolong, udah lewat. Kenceng Bu, motornya jumpalitan. Nah, jadikan pengalaman ini, jadikan pengalaman Bapak Ibu di sini, kok kalau nggak ditolong Allah, udah nggak tahu deh apa yang terjadi. Jadi alhamdulillah sekarang saya masih hidup. Allah masih kasih kesempatan untuk saya. Ayo lakukan ibadah yang sebenar. Ayo tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan ketaatan kita. Gitu loh. Ibadah itu apa? Masih ingat Bu? Ibadah adalah segala sesuatu perbuatan yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan kita yang akan menghasilkan pahala. Kalau itu sholat, tapi sholatnya ingin dipuji orang. Dia sedekah, nyumbang ke masjid, ingin namanya disebut-sebut. Dapat itu masuk kategori ibadah atau enggak? Enggak kan? Tapi dia, tolonglah ibu rumah tangga, nyuci, masak hanya karena Allah. Kemudian ke warung juga, hanya menjalankan perintah Allah apa? Sebagai ibu rumah tangga. Kalau ikhlas karena Allah jadi ibadah enggak? Ibadah. Nah, itu dia. Jadi itu tadi, jadikan kesempatan kita yang kedua ini, kesempatan kedua kan, kalau Allah nggak nolong, nggak tahu dia terjadi. Ini memicu kita untuk meningkatkan iman, Islam, dan ihsan kita. Begitu. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu jika ada. Satu lagi ya, di jam 3 lewat ya Bu ya? Iya, jam 3 lewat nih. Tanpa terasa. Kalau tidak ada, kita tutup. Yang di chatting udah semua ya Bu ya? Sudah. Oh, ini ada permintaan dari Ibu Yuni. Kalau Ustadz ada grup Telegram Pak Ustadz, barangkali Bu Yuni ingin masuk ke dalam. Oh, boleh. Iya. Dicatat aja nomor handphone saya, masuk ke WA saya dulu aja Bu ya. Iya. 0853 0853 7171 66 33. Oke. Saya ada majelis namanya Majelis Ridha Allah, ada beberapa grup di situ, ada dua grup ya, 2 grup Majelis Ridha Allah, ada 3. Nanti silakan, nanti akan insya Allah saya invite, tapi Bu masuk dulu ke WA saya, baru nanti saya masuk. Gitu ya. Mau tanya lagi nih, kata Bu Yuni. Udah 5 menit. Oke Bu. Iya. Minta waktu ya Bapak Ibu, 5 menit lagi. Ya silakan Bu Yuni. Silakan Bu. Ibu Yuni silakan di-unmute Bu. Tadi mau tanya lagi katanya. Iya. Ibu Yuni silakan. Ibu Yuni. Atau mau tanyanya Japri boleh nanti ya Pak Ustadz ya. Ayo Bu Yanti, bertanya ya. Iya, Pak Ustadz. Silakan. Iya, Pak Ustadz. Ada ayat. Masuk ke WA saya, bisa kita komunikasi, kita bagi pengalaman lah. Pak Ustadz, tanya ya Pak Ustadz. Nggak ada lagi Bu Yanti? Halo, ada saya. Ibu Yuni. Iya,
Ibu Yuni, silakan Bu Yuni. Bu Yanti ke unmute tampaknya. Nggak ada suaranya. Kedengeran Pak Ustadz? Halo? Nggak ada suaranya ya. Bu Yuni, silakan. Bentar, kenapa ini? Oh, sayang. Oke, halo? Iya. Ya, jelas Bu ya. Yuni, silakan Bu Yuni. Malah Bu Asih nih yang angkat tangan. Iya. Oke, satu kali kesempatan lagi. Waktunya sudah mau sholat asar. Silakan. Ya, mungkin silakan Bu Asih. Kalau Bu Asih sudah bisa unmute, silakan Bu Asih. Bu Asih. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua sih Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Kalau yang pertama, kalau misalnya kita ini kan masih PPKM ya. Kalau misalnya kita mau keluar rumah pun kita kan gimana gitu. Itu bagaimana caranya supaya kita tenang gitu Pak Ustadz. Terus sedangkan kita kan kadang ada aja keperluan kita yang sekiranya harus kita keluar rumah gitu. Terus yang kedua, misalnya kalau kita punya keinginan atau impian itu apakah itu bisa terwujud ya Pak Ustadz ya? Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Sekarang begini. Kita sering bilang bahwa saya yakin dengan Al-Quran, saya percaya Allah menolong, tapi pada pelaksanaannya saya masih khawatir PPKM dan lain-lainnya menghambat kegiatan saya. Kan ini sering bertolak belakang ya. Nah, Ibu yakin yang namanya rezeki Allah jamin? Ayo Bu Yuni. Bu Asih. Bu Asih, maaf Bu Asih. Yakin? Kalau yakin masih bolehkah khawatir? Ini dia. Kenapa ayat-ayat Al-Quran itu tidak berfungsi? Bahasa anak mudanya nggak ngefek gitu kan ke kita. Karena itu tadi, apa yang di mulut, apa yang kita perbuatan itu beda gitu loh. Yakin Allah menjamin rezeki. Yakin Allah memelihara kita, bahkan tidak tidur, terus menerus. Kuncinya satu, pada saat ibu merasa masih ragu, khawatir, udah. Iblis masuk, ibu kemudian ragu dengan Allah, runtutannya panjang tuh. Jadi orang yang nggak bersyukur, jadi orang yang komplain, nggak menerima izin Allah, kan gitu ya. Yakin sajalah, apapun yang terjadi pada saat ini pasti baik. Walaupun menurut saya, menurut ibu, PPKM juga menghambat. Tapi yakin, karena sini sudah terjadi, dan kejadian itu pasti sudah atas izin Allah. Kenapa? Allah mengizinkan terjadi. Kalau tidak Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Itu pegang. Tidak mungkin Allah menzolimi sebesar zarah pun. Ayatnya ada. Pegang itu. Oke. Pertanyaan yang kedua. Mengenai apa tadi? Ikhtiar ya? Impian. Ya. Silahkan memiliki impian. Tetapi kalau kemudian yang terjadi berbeda dengan impian kita, ini poin utamanya. Secara umum orang akan kecewa. Padahal impian kita menurut kita baik, tapi belum tentu baik. Hanya Allah yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita. Jadi walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, tapi karena ini sudah terjadi dan ini atas izin Allah yang sempurna, berarti itu yang terbaik buat kita. Alhamdulillah. Itu Bu. Kalau masih bersikeras impian saya yang baik, udah. Siap-siap ini. Ini kan pilihan. Menerima atau tidak menerima. Hidup resah, gelisah, atau tenang-tenang aja. Dan dua-duanya tetap terjadi kan? Impiannya nggak sesuai dengan kenyataan kan?
Itu dia. Udah nggak seingat-ingatan, udah rugi, ngeluh sama Allah, komplain sama Allah, resah, gelisah. Yang satu lagi, ya udahlah, ya pasti ini terbaik menurutmu ya Allah. Bersyukur, ditambah nikmatnya. Mengeluh, tidak bersyukur, dapat azab. Hati-hati di situ. Apa azabnya Allah? Itu tadi, bikin resah, gelisah, mungkin ada permasalahan yang lain lagi. Ini dia. Runtutannya panjang, dengan diawali dengan tidak menerima. Tapi akhirnya juga akan menjadi baik kalau diawali dengan menerima. Kenapa? Orang menerima itu orang yang bersyukur juga kan? Terima ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Orang yang menerima itu orang yang berserah diri kan? Terserah engkau ya Allah, mau berhasil mau enggak. Ini dia poinnya. Jelas? Ya? Oke, Bu Yanti? Ya, silakan. Baik. Sudah cukup ya Pak Ustadz, Ibu Asih? Udah Bu, ini udah pasar. Ya. Jadi intinya kita berserah diri kepada Allah ya Pak Ustadz di awal dan kemudian tetap dibarengi dengan ikhtiar yang optimal. Alhamdulillah. Ikhtiarnya pun ya ikhtiar optimal hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan ikhtiar ingin menyelesaikan masalah. Itu poinnya. Iya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak waktunya dan sharing ilmunya pada kita semua pada siang hari ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi Pak Ustadz dan keluarga, Bapak Ibu semua. Juga terima kasih kehadirannya bersama dengan kita pada siang hari ini. Semoga juga menjadi amal ibadah bagi kita dan menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan memperbaiki diri dari hari ke hari. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada Rabu depan pada jam dan waktu yang sama. Insya Allah jika ada waktu yang berbeda akan diinformasikan. Baik Pak Ustadz, kita tutup jika dari Pak Ustadz tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bapak dan Ibu, Ustadz Teddy, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.